In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Pada 10 Februari 2021, di sebuah rumah susun sederhana di Semarang, Jawa Tengah, seorang wanita membuka pintu unit yang terkunci rapat dan seketika membeku di tempat. Di hadapannya terbaring tubuh kecil yang dingin dan mengering seperti mumi cucu perempuannya yang baru berusia 3 tahun. Ibunya telah pergi meninggalkan rumah untuk memulai hidup baru dengan pria lain, dan sang anak ditinggalkan sendirian di rumah kosong itu selama 6 bulan. Namun, beberapa hari kemudian, secari kertas hasil tes DNA tiba. Hasil itu mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan. Ibu kandung dari anak yang meninggal itu bukanlah ibunya yang berusia 20-an. Ibu kandung yang sebenarnya adalah neneknya sendiri, wanita yang pertama kali menemukan jasadnya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga ini? Kisah ini adalah adaptasi dari sebuah peristiwa nyata. Pada 10 Februari 2021, sebuah laporan panik masuk ke Polsek di sebuah kawasan perumahan yang tenang di Semarang. Ada bayi meninggal. Di dalam rumah kosong, pelapor adalah seorang wanita berusia 48 tahun bernama Siti, yang merupakan nenek dari sang anak dan tinggal di lantai bawah gedung yang sama. Sehari sebelum melapor, pada 9 Februari, Siti sebenarnya sudah masuk ke unit putrinya dan menemukan jasad cucunya. Namun, ia tidak langsung melapor. Sebaliknya, ia menelepon putrinya, Anissa, dan berkata, "Biar aku yang bereskan." Siti sempat mencari sebuah kotak untuk memindahkan jasad cucunya. Namun, ia tidak sanggup melakukannya. Keesokan harinya, ia akhirnya memberitahu suaminya, yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Mengapa ia tidak segera melapor? Ketika polisi tiba di lokasi, pemandangan yang mereka saksikan sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata. Di dekat jendela kamar, sesosok anak kecil terbaring tengkurap. Ia adalah seorang gadis berusia 3 tahun bernama Maya. Namun, kondisi jasadnya sangat tidak wajar. Tubuhnya kering kerontang seperti mumi. Anak itu tidak meninggal 1 atau 2 bulan yang lalu, melainkan telah dibiarkan terlantar selama lebih dari 6 bulan. Listrik di rumah itu sudah diputus 9 bulan sebelumnya. Sebuah rumah kosong yang gelap, tanpa makanan dan tanpa kehangatan. Di manakah ibu dari anak ini? Hasil penyelidikan polisi mengungkap bahwa ibu sang anak adalah Anissa, seorang wanita berusia 22 tahun. Beberapa bulan sebelumnya, Anissa bertemu dengan pria baru dan akan segera menikah lagi. Ia bahkan sudah melahirkan seorang putra dari hubungannya dengan pria tersebut. Masalahnya, ketika pindah ke rumah barunya, ia tidak membawa serta putrinya yang berusia 3 tahun. Semua perabotan rumah tangga ia bawa. Namun, anaknya ia tinggalkan begitu saja di rumah itu. Ia mengunci pintu dan menghilang. Ketika ditangkap, Anissa berkata di hadapan polisi, "Dia anak dari mantan suami saya. Saya tidak mau melihatnya lagi." Satu kalimat itu membuat seluruh negeri gempar. Media massa mulai memberitakan tindakan keji Anissa setiap hari. Reaksi para tetangga pun tak kalah mengejutkan. "Kami tinggal persis di lantai atas, tapi kami tidak pernah mendengar suara tangisan bayi sekalipun. Saya ini ketua RT di sini, tapi saya bahkan tidak tahu ada anak kecil di rumah itu. Kenapa kami tidak merasakan firasat apa-apa? Tidak ada yang tahu. Baik tetangga sebelah, tetangga di lantai atas, maupun para orang tua di lingkungan itu, tidak ada yang menyadari keberadaan anak itu di sana." Ada satu hal aneh lainnya. Setelah pindah, Anissa terus-menerus berbohong kepada orang-orang di sekitarnya, seolah-olah ia masih tinggal bersama putrinya. Maya sudah masuk TK loh. Dia pintar sekali bicara. Sudah bisa panggil ayah, ibu, kakek, paman. Bahkan pada saat tubuh anaknya sudah terbujur kaku, Anissa masih memberi kabar tentang putrinya kepada teman-temannya. Ia bahkan mengunggah foto anaknya di media sosial, berpura-pura seolah mereka masih hidup bersama. Polisi menahan Anissa dengan 4 tuduhan: pembunuhan, pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, dan penipuan bantuan sosial. Semua orang berkata, ini adalah kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh seorang ibu kandung. Media, polisi, dan opini publik, semua bergerak ke satu arah. Kasus ini sepertinya akan berakhir begitu saja. Neneknya, Siti, juga menunjukkan kesedihan yang mendalam. Ia tampak seperti nenek yang kehilangan cucunya. Namun tepat pada saat itu, polisi menerima hasil tes DNA. Itu hanyalah prosedur formal untuk verifikasi identitas, sekadar untuk memastikan apakah anak yang meninggal itu benar-benar putri dari Anissa. Namun, selembar dokumen biasa itu justru membalikkan seluruh kasus ini.
Kebenaran yang diungkap oleh sains adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Dan sejak saat itu, Indonesia dihadapkan pada sebuah cerita yang sama sekali berbeda. Semua orang yakin bahwa DNA Anissa dan DNA sang anak pasti akan cocok. Namun, beberapa hari kemudian, selembar kertas hasil dari Pusat Laboratorium Forensik, Puslapfor, Polri membuat seluruh tim penyidik gempar. Hubungan keluarga tidak cocok. Artinya, anak itu bukanlah putri yang dilahirkan oleh Anissa. Awalnya, mereka mengira ada kesalahan. Namun, setelah diperiksa ulang, hasilnya tetap sama. Meskipun sebagian gen cocok, hubungan ibu dan anak tidak dapat dibuktikan. Tim penyidik kebingungan. Lalu bagaimana dengan pihak ayah? DNA mantan suami Anissa, Budi, yang selama ini dikenal sebagai ayah dari Maya, juga diperiksa. Hasilnya lebih mengejutkan lagi. Budi juga bukan ayah kandungnya. Gen mereka sama sekali tidak cocok. Jika bukan anak dari ayahnya dan bukan anak dari ibunya, lalu anak siapakah ini? Dalam sebuah wawancara di televisi, Budi berkata dengan nada tidak percaya, "Saya melihat dengan mata kepala sendiri, Maya lahir di rumah sakit. Lihat foto ini. Ini foto saat dia baru lahir. Saya yang memotretnya. Tapi sekarang mereka bilang dia bukan anak saya. Lalu anak saya yang sebenarnya ada di mana?" Tim penyidik segera memperluas lingkup penyelidikan. Mereka mulai mencocokkan DNA orang-orang di sekitar Anissa satu persatu. Akhirnya, ditemukan DNA satu orang yang cocok dengan sang anak. Namun, orang itu adalah sosok yang sama sekali tidak terduga. Orang itu adalah wanita berusia 48 tahun, yang selama ini dikenal sebagai nenek sang anak, Siti. Ibu biologis dari anak yang meninggal itu ternyata adalah neneknya sendiri. Tim penyidik tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Karena hasil yang sangat aneh ini, Puslapfor Polri melakukan tes ulang sebanyak 2 kali. Namun, hasilnya tidak berubah. Akhirnya, mereka bahkan meminta tes tambahan ke bagian forensik Kejaksaan Agung. Keempat tes tersebut, tanpa ada satu kesalahan pun, memberikan kesimpulan yang sama. Probabilitas hubungan ibu anak mencapai 99,99999%, hampir 100%. Sains berbicara dengan jelas. Ibu kandung dari anak yang meninggal itu adalah neneknya, Siti. Dan hubungan antara anak itu dengan Anissa bukanlah ibu dan anak, melainkan kakak adik. Tunggu sebentar. Jika begitu, muncul sebuah pertanyaan yang sangat penting. Anissa jelas-jelas melahirkan seorang putri di sebuah klinik bersalin di Semarang pada 30 Maret 2018. Fakta bahwa ia melahirkan melalui operasi caesar tidak dapat dibantah oleh siapapun. Akta kelahirannya pun sudah dibuat. Nama anak itu adalah Putri. Namun, anak yang ditemukan meninggal di rumah kosong itu bukanlah putri yang dilahirkan Anissa. Anak itu adalah putri yang dilahirkan oleh Siti. Tidak diketahui kapan dan bagaimana. Tetapi pada suatu titik, takdir kedua anak itu telah tertukar. Lalu, kemana perginya putri yang sebenarnya? Yang dilahirkan Anissa pada Maret 2018. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Mungkin ia tumbuh dengan nama lain di suatu tempat. Atau mungkin ia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Polisi mencurigai Siti. Namun, ketika polisi menyodorkan semua bukti di hadapannya, kata-kata yang keluar dari mulutnya sama sekali di luar dugaan. Polisi yakin, kini tinggal satu hal yang tersisa, mendapatkan pengakuan dari Siti. Akan tetapi, kata-kata Siti di ruang interogasi sekali lagi membuat para penyidik terdiam. Saya tidak pernah melahirkan anak. Sungguh, tidak pernah. Lalu bagaimana Anda menjelaskan hasil tes DNA ini? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Anak itu memang dilahirkan oleh putri saya. Dia itu cucu saya. Saya yakin. Di hadapan para wartawan pun, Siti meneriakkan hal yang sama. Saya tidak pernah melahirkan. Sungguh. Bahkan dalam surat yang ia kirimkan kepada suaminya, ia mengulangi kata-kata yang sama. Langit dan bumi tahu, aku benar-benar tidak bersalah. Aku sama sekali tidak pernah melahirkan anak. Pendirian Siti tidak goyah sedikit pun. Keluarganya juga sangat mempercayai kata-katanya, terutama suaminya yang berkata dengan tegas, "Saya percaya pada istri saya. Ini jelas-jelas fitnah." Sang suami menunjukkan sebuah foto kepada tim media. Foto istrinya yang diambil pada pertengahan Februari 2018, 1,5 bulan sebelum putri lahir. Dalam foto itu, perut Siti sama sekali tidak terlihat buncit. Tidak ada tanda-tanda kehamilan sama sekali. Lihat ini. Apa ini perut orang hamil tua? Apa perut orang yang akan melahirkan seperti ini?
Sang suami tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Istri saya itu orangnya gerahan, jadi di rumah selalu hanya pakai daster atau kaus tanpa lengan. Setelah mandi juga kadang keluar hanya dengan handuk. Apa masuk akal saya yang tinggal serumah tidak tahu kalau dia hamil selama 10 bulan? Keluarga mereka bersikeras bahwa hasil tes DNA itu salah. Mereka percaya bahwa kemungkinan yang sangat kecil, 1:1.000.000, telah terjadi pada mereka. Polisi menelusuri riwayat medis Siti, catatan pemeriksaan di klinik bersalin, catatan pemeriksaan kehamilan, catatan persalinan tidak ada satupun yang ditemukan. Mereka memeriksa data di puskesmas, fasilitas penitipan anak, bahkan bidan swasta, tetapi tidak ada jejak sama sekali. Seolah-olah anak itu tidak pernah ada. Namun, polisi menemukan satu petunjuk krusial. Hasil analisis forensik pada ponsel Siti mengungkapkan kata-kata yang ia cari pada sekitar waktu perkiraan persalinan. Persiapan melahirkan. Melahirkan sendiri. Ia mencari cara untuk melahirkan sendiri tanpa pergi ke rumah sakit dan tanpa bantuan tenaga medis. Mengapa Siti, yang mengaku tidak pernah melahirkan, mencari kata-kata seperti ini? Polisi segera menerjunkan 3 orang profiler untuk mengungkap motif dan metode kejahatan. Interogasi intensif berlangsung selama berhari-hari, namun Siti hanya mengulangi kata-kata yang sama. Saya tidak pernah melahirkan. Para profiler pun angkat tangan. Penyelidikan semakin menemui jalan buntu. Pada saat itulah, polisi kembali ke titik awal. Mereka mulai melacak kapan, di mana, dan bagaimana kedua anak itu bisa tertukar. Dalam proses itu, mereka menemukan sebuah adegan yang tak terduga. Di ruang bayi sebuah rumah sakit bersalin, sebuah gelang kecil yang seharusnya terpasang di pergelangan kaki bayi terlepas. Penyelidikan polisi kini berfokus pada satu pertanyaan. Kapan dan di mana kedua anak itu tertukar? Tempat pertama yang menjadi sorotan tim penyidik adalah sebuah rumah sakit ibu dan anak RSIA di Semarang, tempat Anissa melahirkan. Pada 30 Maret 2018, pukul 12.96 siang, Anissa melahirkan seorang putri melalui operasi caesar di rumah sakit ini. Beratnya 3,49 kg, seorang bayi perempuan yang sehat. Namun, polisi menemukan fakta mengejutkan. Sejak hari pertama setelah bayi itu lahir, serangkaian kejadian aneh terekam di rumah sakit. Petunjuk pertama, tanda pengenal di pergelangan kaki bayi putus. Setiap bayi yang lahir di ruang bayi akan dipasangi gelang identifikasi di pergelangan kakinya. Ini adalah gelang kecil bertuliskan nama ibu dan informasi lainnya. Ini adalah alat paling dasar untuk mencegah bayi tertukar. Namun, dalam sebuah foto bayi yang diambil pada sore hari tanggal 1 April, terlihat jelas gelang pengenal di pergelangan kaki kanannya putus dan terlepas. Foto itu ditemukan di ponsel Anissa. Sebuah temuan krusial dari hasil forensik. Ini adalah kejadian yang langka. Mengapa gelang pengenal bayi ini terlepas tepat pada saat itu? Petunjuk kedua. Berat badan bayi yang menyusut drastis dalam sehari. Catatan rumah sakit menunjukkan situasi yang lebih mencurigakan. Saat lahir pada 30 Maret, beratnya 3,49 kg. Keesokan harinya sekitar tengah malam, beratnya menjadi 3,46 kg. Namun, pada hari berikutnya, 1 April tengah malam, berat bayi itu turun drastis menjadi 3,24 kg. Tentu saja, bayi baru lahir bisa kehilangan berat badan karena kehilangan cairan. Namun, biasanya penurunan berat badan bayi baru lahir hanya sekitar 50 hingga 80 gram per hari. Bayi ini kehilangan 225 gram hanya dalam 1 hari. Perbedaan sebesar ini dalam 1 hari bukanlah hal yang biasa. Polisi curiga, mungkin mereka tidak menimbang bayi yang sama. Petunjuk ketiga, misteri golongan darah yang tidak bisa dijelaskan. Disinilah kasus ini benar-benar terbalik. Golongan darah anak yang meninggal adalah A, namun ada yang aneh. Ibu, Anissa, bergolongan darah B, dan mantan suaminya, Budi, bergolongan darah AB. Ada hukum genetika dalam golongan darah. Golongan darah anak ditentukan oleh golongan darah orang tuanya. Dalam kasus Anissa, tidak peduli bagaimana perhitungannya, ia tidak mungkin melahirkan anak bergolongan darah A. Dengan pria manapun ia memiliki anak, Anissa tidak akan pernah bisa menghasilkan anak bergolongan darah A. Namun, bayi yang tercatat sebagai putri Anissa di ruang bayi memiliki golongan darah A. Apa artinya ini? Ini berarti sebelum tes darah akan dilakukan bayi itu sudah ditukar. Kakak ini saja sudah cukup bagi polisi untuk mempersempit waktu kejahatan. Antara sesaat setelah melahirkan hingga sebelum tes darah bayi dilakukan. Petunjuk keempat.
ditemukan di rumah kosong tempat anak itu ditemukan tewas. Saat menggeledah rumah susun tempat Anissa tinggal, polisi menemukan sebuah barang, penjepit tali pusat. Penjepit plastik keras yang digunakan untuk menjepit tali pusat bayi baru lahir. Namun, penjepit ini rusak secara aneh, seolah-olah ada yang mematahkannya dengan paksa. Mengapa ini penting? Penjepit tali pusat dipasang di pusar bayi baru lahir dan akan tetap di sana sampai tali pusat lepas secara alami. Penjepit yang lepas secara alami tidak akan rusak. Ia akan jatuh bersama dengan tali pusat dalam keadaan utuh. Namun penjepit yang ditemukan di rumah Anissa retak seolah-olah dipatahkan. Itu adalah jejak seseorang yang mencoba melepaskannya dengan paksa. Dugaan tim investigasi adalah sebagai berikut. Putri kandung Anissa yang baru lahir sudah dipasangi penjepit tali pusat. Siti mencoba melepaskan penjepit itu untuk dipindahkan ke bayinya sendiri. Namun, karena plastik yang keras, penjepit itu patah saat dilepas paksa. Keempat petunjuk ini mengarah pada satu kesimpulan. Kedua bayi itu ditukar di rumah sakit bersalin tersebut. Seseorang menyelinap masuk ke ruang bayi dengan membawa bayi yang baru lahir. Orang itu memotong gelang pengenal di kaki bayi Anissa, melepaskan penjepit tali pusatnya, menukarnya dengan bayinya sendiri, lalu membawa putri kandung Anissa yang sebenarnya keluar dari rumah sakit. Itulah klaim dari polisi. Namun, di sini polisi kembali menemui jalan buntu. Bagaimana mungkin seorang ibu yang baru saja melahirkan tidak bisa mengemudi, bisa masuk ke ruang bayi yang aksesnya terbatas sambil menggendong bayi dan keluar masuk rumah sakit? Akhirnya, polisi sampai pada kesimpulan, Siti tidak melakukan kejahatan ini sendirian. Pasti ada seorang kaki tangan. Lalu, siapakah kaki tangan itu? Apakah seorang pengemudi yang memindahkannya atau orang lain yang mengetahui rahasia Siti sejak awal? Satu kemungkinan terlintas di benak polisi. Mungkin kaki tangan itulah yang memegang kunci lain dari kasus ini. Orang yang berbagi rahasia ini dengan Siti dan juga ayah kandung dari Maya yang meninggal. Polisi kini mulai mencari seorang pria, namun saat pencarian ini dimulai, kasus ini mengarah ke arah yang tidak terduga. Setelah membandingkan DNA puluhan, bahkan ratusan orang, hasilnya selalu sama, tidak ada yang cocok. Polisi pertama-tama menyelidiki suami Siti. Secara hukum, ia adalah pasangan Siti. Jika Siti benar-benar melahirkan, suaminya adalah orang pertama yang patut dicurigai sebagai ayah kandung. Namun, hasil tes DNA sekali lagi membuat polisi bingung. Suaminya juga bukan. Gen mereka tidak cocok. Hasil ini hanya berarti satu hal. Anak yang meninggal itu adalah anak hasil hubungan Siti dengan pria lain. Anak yang lahir dari perselingkuhan. Polisi mengubah arah. Mereka mulai mencari kekasih gelap Siti. Melalui penyelidikan lingkungan dan analisis catatan telepon, polisi mengidentifikasi dua pria yang diduga memiliki hubungan dengan Siti. Sebut saja pria A dan pria B. Namun, hasil perbandingan DNA keduanya dengan sang anak tetap sama. Keduanya tidak cocok. Keduanya bukan ayah kandungnya. Lalu, siapa sebenarnya ayah dari anak ini? Polisi memperluas lingkup investigasi secara besar-besaran. Rekan kerja Siti, kenalannya, tetangganya semua pria yang pernah memiliki kontak sekecil apapun dengannya dijadikan target untuk perbandingan DNA. Sampel DNA dari lebih dari 100 pria dikumpulkan. Hasilnya sulit dipercaya, semua tidak cocok. Tidak ada satupun pria yang gennya cocok dengan sang anak. Investigasi benar-benar menemui jalan buntu. Ibu kandungnya telah terungkap, tetapi ayah kandungnya tidak dapat ditemukan dimanapun. Akhirnya, karena keterbatasan penyelidikan, polisi menyerahkan kasus ini ke kejaksaan dengan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan. Semuanya kini diserahkan pada putusan pengadilan. Namun, pertarungan di pengadilan ini justru mengarah pada babak baru yang tak terduga. Di pengadilan, dua orang putrinya, Anissa dan ibunya, Siti menunggu nasib mereka di ruang sidang yang berbeda. Yang pertama kali diadili adalah Anissa. Kejaksaan menuntut Anissa dengan tuduhan pembunuhan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Kejahatannya adalah menelantarkan anaknya di rumah kosong hingga mati kelaparan. Pada 16 September 2021, hukuman Anissa ditetapkan 20 tahun penjara. Lalu, bagaimana dengan Siti? Sidang Siti melalui proses yang jauh lebih rumit daripada Anissa. Kejaksaan menuntut Siti dengan dua tuduhan, penculikan anak di bawah umur dan percobaan penyembunyian jenazah. Sederhananya, ia dituduh telah menukar cucunya dengan putrinya sendiri secara diam-diam dan mencoba menyembunyikan jasad anak itu ketika pertama kali menemukannya.
Pada 17 Agustus 2021, putusan tingkat pertama untuk Siti dijatuhkan 8 tahun penjara. Majelis hakim menyatakan Siti bersalah karena telah melahirkan seorang anak perempuan sekitar Maret 2018 dan menukarnya di ruang bayi rumah sakit bersalin. Hasil tes DNA menjadi bukti kunci. Siti segera mengajukan banding. Ia tetap bersikeras bahwa ia tidak pernah melahirkan anak. Pada 26 Januari 2022, putusan banding keluar, 8 tahun penjara, menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Kini, tinggal Mahkamah Agung yang tersisa. Dan tidak ada yang menyangka putusan ini akan dibatalkan. Namun, di Mahkamah Agung, sebuah keputusan yang tak terduga dijatuhkan, pembatalan putusan. Sederhananya, ini berarti ada kesalahan dalam putusan pengadilan sebelumnya, sehingga sidang harus diulang. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah dan mengembalikan kasus tersebut ke pengadilan tinggi untuk disidangkan kembali. Sains telah membuktikan dengan jelas hubungan ibu dan anak. Mengapa Mahkamah Agung membatalkan putusan itu? Pertimbangan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut. Hasil tes DNA hanya membuktikan bahwa anak yang meninggal adalah putri kandung dari terdakwa. Itu tidak membuktikan bahwa terdakwa sendiri yang melakukan penukaran bayi. Putusan tersebut lebih rinci. Kapan ia melahirkan? Bagaimana ia membesarkannya? Siapa yang memindahkannya? Melalui jalur apa ia masuk ke ruang bayi rumah sakit? Kemana perginya cucu kandungnya yang tertukar? Tidak ada satupun dari hal-hal ini yang dapat dibuktikan oleh jaksa dengan bukti yang jelas. Inti dari putusan Mahkamah Agung jelas. Fakta yang diungkapkan oleh sains dan pembuktian pelaksanaan kejahatan secara spesifik adalah dua hal yang terpisah. Dan hasil dari sidang ulang pasca pembatalan putusan sekali lagi mengejutkan dunia. Atas tuduhan menukar bayi, ia dinyatakan tidak bersalah. Hanya tuduhan percobaan menyembunyikan jenazah yang dinyatakan terbukti. Hukuman 2 tahun penjara dengan masa percobaan 3 tahun. Siti, yang telah ditahan selama hampir 2 tahun, dibebaskan saat itu juga. Kejaksaan segera mengajukan kasasi. Namun, Mahkamah Agung kali ini tidak mengubah putusannya. Mahkamah Agung menguatkan hukuman 2 tahun penjara dengan masa percobaan 3 tahun untuk Siti. Ia akhirnya dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan menukar bayi dan bebas. Setelah persidangan, dikabarkan Siti hampir tidak pernah keluar rumah. Selain saat menjenguk putrinya di penjara pada hari kunjungan, ia hidup dalam kesunyian. Dengan tertutupnya pintu ruang sidang, kebenaran dari kasus ini seolah ikut terkunci. Namun, keberadaan satu anak masih belum terungkap hingga kini. Putri kandung yang dilahirkan oleh Anissa. Ayahnya, Budi, setelah kejadian itu, hampir setiap hari mendatangi kantor polisi untuk menanyakan petunjuk tentang anaknya. Ia selalu bertanya apakah ada informasi baru, tetapi hingga saat ini, tidak ada satupun yang terungkap tentang putri kandungnya. Kisah hari ini berakhir di sini. Terima kasih telah menyimak.